Jadi yang pertama, nanti Bapak Ibu aksesnya nggak seperti ini. Nanti ada alamat IP /28154. Wes, nanti akan saya di grup aja. Nah, selanjutnya login ya. Login, kita klik login. Oke, kita mulai dari awal ya. Jadi di referensi ini ada peserta didik. Ini sifatnya hanya melihat aja. Kompetensi dasar ini untuk persiapan beliau menilai di kelas 11-nya. Ini sifatnya sudah siap dari pusat. Kita tinggal memanfaatkan. Kemudian di menu capaian pembelajaran, dan ini juga sama sudah disiapkan oleh pemerintah pusat ya, pengembang Eraport. Nah, untuk yang tujuan pembelajaran ini baru yang harus kita upload atau kita entrykan. Ini tadi sudah ada karena sebelumnya kita sudah nyoba upload dengan template ini, yaitu CP yang pertama, yang paling atas, yaitu yang seperti ini, non fiksi dan fiksi. Nah, sekarang kita coba ulang lagi ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Kita mulai dari tambah data, kemudian kita pilih kelas 10 dulu ya. Kemudian semuanya nanti pilih reguler, yang makro pilihan nggak ada, reguler. Kemudian rombelnya kelas 10 angka 1, kita coba mata pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, ini baru kita pilih dulu CP dari yang sudah disediakan. Tadi misal yang atas ya, sekarang coba yang nomor 2. Nah, kalau kita pilih, nanti akan muncul menu unduh template tujuan pembelajaran. Ini kita klik. Nah, kalau sudah selesai kita buka. Nah, kita lihat untuk CP yang nomor 2 ini beda, ya kan? Ini tentang eksplanasi, eksposisi, diskusi, teks visual, dan seterusnya. Oke, selanjutnya disimpan. Simpan. Kalau Bapak Ibu butuh 5 TB ya monggo diketik 5 TB nanti. Kalau sudah disimpan, langsung selanjutnya kita kembali lagi ke sini, ke halaman TB yang tadi. Jangan pindah dulu ya Bapak Ibu, jangan pindah dulu. Kalau misalnya pindah ya kita pilih lagi mulai dari awal, kelas 10 reguler, AKL 1, bahasa Indonesia, dan CP yang nomor 2. Nah, kemudian kita choose file. Jangan sampai keliru, ini kan ada sama-sama bahasa Indonesia, tapi CP-nya beda. Karena di sini tadi Bapak Ibu ada kodenya, ini yang penting. Kode mapel dan kode CP. Kalau ini keliru ya nanti masuknya keliru. Ya, jadi mohon hati-hati. Kalau misalnya Bapak Ibu kepingin nggak sampai keliru ya di rename aja dulu. Ini CP apa, ini CP apa, misalnya gitu ya. Kalau sudah ini yang terbaru, saya urutkan berdasarkan yang terbaru, maka ini yang terakhir. Saya open. Ini proses upload langsung Bapak Ibu. Ya, berhasil. Nah, sekarang jumlah TP-nya bahasa Indonesia kelas 10 AK1 sudah ada 3. Ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Gampang ya? Wong mengono doa kok ya, insya Allah bisa. Ini untuk yang kurikulum merdeka. Kalau yang untuk K13, coba ya kita coba dulu ya. Ya, untuk yang kelas 11, tambah data. Caranya sama kok. Kelas 11 reguler. Bu Amel ini ngajarnya misal 11 TP1 misal mapelnya bahasa Indonesia. Nah, ini yang beda. Kita lihat Bapak Ibu. Kalau K13, kompetensinya itu tetap ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau sikapnya di mana? Sikapnya tadi itu yang diinput oleh wali kelas setelah mendapat saran dari Bapak Ibu guru mapel dan terutama guru mapel PKN dan PABP. Itu nggak? Misal ini yang pengetahuan, KD-nya apa? Ini kita tinggal pilih. Ini urut biasanya. Oh nggak urut.
Ya, misalnya KD 12, misalnya kita pilih. Sama, unduh template. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Secara umum strukturnya sama. Ya, kita tulis. Kalau ada yang beneran monggo Bu Amel. Kalau nggak ada kita awur sih. Peserta didik mampu BCD. Ini ya. Mampu BCD. Oke, kita simpan, save. Karena ini hanya simulasi, nanti database-nya saya hapus. Nah, kemudian klik choose file. Kita pilih yang ini yang terakhir, open, dia langsung upload. Oke, ini Bapak Ibu, ya, kelas 10, 11, 12, ya. Jadi ini peserta didik mampu BCD. Kalau ini langsung jelas fase E. Ya, karakternya gini. Kalau yang kurikulum K13. Oke, jadi Bu Amel sudah siap TP-nya. Kalau TP-nya sudah siap, baru bisa lanjut ke menu nilai akademik. Jadi kalau referensi ini tadi menunya itu saja. Baru kalau mau menilai, kita masuk ke nilai akademik. Di sini ada 3 menu. Input nilai akhir, capaian kompetensi, dan sikap. Pertama, input nilai akhir dulu. Nah, input nilai akhir itu kayak gini. Kita coba yang kelas 10 dulu. Kelas 10. Reguler. Angka 1. Bahasa Indonesia. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menilai langsung dari aplikasi manual DNT 80, 90, 95, 100 dan seterusnya. Kemudian sekaligus dicentangi manual dari sini. Ya, misalnya kompetensi yang sudah dicapai apa dari 3 TP tadi itu. Karena ini yang sudah, ini yang belum. Karena dia kalau sudah dicentang di sebelah kiri, maka yang sebelah kanan nonaktif. Contoh ya, ini saya centang, maka dia nggak bisa dicentang. Artinya memilih, hanya memilih. Kalau yang mampu ya sudah dipilih yang mampu, ya, yang sudah dicapai. Kalau ini sudah semua, ya sudah semua. Tapi Bapak Ibu, biasanya sih ada yang batas minimal. Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar menyatakan anak itu sudah semua, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau dirasa ada yang masih perlu ditingkatkan, silakan dicentang di sini. Nah, khusus untuk yang nilai, ini ada juga template-nya Bapak Ibu. Kita coba lihat, ini apakah sekaligus yang nyentangnya apa enggak. Kita unduh template nilai akhir. Jadi unduh template nilai akhir itu isinya apa? Kalau misalnya ada sekaligus untuk nyentang, tambah enak. Tapi kalau nggak ada, berarti siap-siap nyentangi di aplikasi. Kalau saya kemarin sih sudah lihat ya Bapak Ibu, ini nggak ada. Nah kayak gini. Jadi tampilannya gini Bapak Ibu. Kelas 10 angka 1 bahasa Indonesia. Ini jangan sampai diubah-ubah Bapak Ibu. Wes Bapak Ibu fokus di kolom terakhir aja. Nah ini misal saya upload. Wes ini saya simpan. Ya, contoh yang ini angka 1. Nah kita choose file. Kemudian yang terakhir itu yang ini, template nilai akhir mapel bahasa Indonesia. Saya open. Ya. Nah, template nilai akhir berhasil diimport. Kita lihat apakah sudah masuk apa belum. Reguler angka 1 bahasa Indonesia. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Yang masuk ya nilainya saja. Centangan nih masih kosong. Ya. Misalnya ini nggak kita centangi Bapak Ibu.
misalnya nggak kita centangi, ngefek nggak? Ngefek Bapak Ibu. Ini di capaian kompetensi. Ini kan capaian kompetensi ya judulnya di sini. Nah, di sini ada menu sendiri capaian kompetensi. Kita lihat. Kalau misalnya nggak dicentang, itu efeknya gini. Reguler, angka 1, bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kosong. Bapak Ibu sebenarnya boleh ngetik sendiri, boleh. Jadi silakan memanfaatkan ini tadi, tinggal dicentangi. Nanti kalimatnya langsung masuk di kolom-kolom tadi itu. Nah, jadi ini bahasa Indonesia. Nah, contoh ya. Ini saya centang. Nah, ini satu-satu Bapak Ibu. Nah, misal kalau ini semua, ya dilihat nilainya Bapak Ibu. Kondang nilai ini 75 dicentangin ini kabeh. Berarti kan ngawur nyentangi. Ngajinya di sini, ngajinya Pak Wanto. Ngaji ini nang kene Pak Wanto kemarin Pak Wanto. Kiwa kabeh. Nah, kenapa? Sudah ada ini beberapa yang sudah saya coba yang perlu ditingkatkan. Nah, oke. Iki arek piro ini? Gak usah KB ya. Oke, kita simpan. Jangan lupa setelah nyentang aja langsung pindah. Di bawah ini ada tombol simpan. Lek langsung pindah nggak tersimpan Bapak Ibu. Balai ini mana dari awal? Nah, oke. Tadi masih belum tuntas ya. Masih ada yang masih kosong centangannya. Kita lihat di CP-nya, CK-nya, CK, capaian kompetensinya. Reguler, AK1, bahasa Indonesia. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Pada kolom yang sudah dicapai, kalau tadi kita centang yang kiri, dia gini. Menunjukkan penguasaan yang baik dalam, ini kuncinya, sampai sini toh. Dalam, loh, lah kok ngono ini nih, peserta didik mampu. Nah, ini kemarin di grup itu ada yang ini, menyampaikan usul. Usul bahwa kata peserta didik atau siswa itu nggak perlu dicantumkan. Karena nanti kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini tuh kan pasti. Kalau memang dia berada di kiri, pasti diawali kata ini. Nah, kalau TP-nya tadi ada kata peserta didik, nah maka kayaknya nggak cocok ya. Maka kita sepakati kata peserta didik dihapus ya Bapak Ibu ya. Oh ya mampu, sorry. Peserta didik mampu ini nggak usah. Ya Bapak Ibu. Di TP-nya betul. Yang kita upload, tapi kalau yang kita setor, kita cetak, itu ya tetap ada peserta didik mampu ya Bapak Ibu. Di modul ajar misalnya, atau di RPP-nya, ya tetap ada peserta didik mampu. Gitu. Tapi kalau yang untuk diupload ke Erapot, peserta didik mampunya dihilangkan. Ngerti nggih? Ini bisa kok kita hapus, tapi yang hapus itu di situ, ya. Perlu ditingkatkan dalam kebetulan ini tadi bla bla bla. Kalau ada peserta didik itu yang muncul, perlu ditingkatkan dalam peserta didik mampu gitu. Peserta didik apa gitu. Ya, berarti nggak cocok. Gitu. Nah ini juga sama, menunjukkan penguasaan baik dalam. Nah ini, kalau yang semuanya di kiri Pak Faisal ya ini full, di sininya kosong. Apa ya? Ikhlas. Nah ini tadi yang belum dicentang kosong. Dan ini kita masih bisa ubah lagi, ya. Setiap kali ada perubahan, jangan lupa untuk disimpan. Yes. Sudah ya tadi ya. Oh ini, nah ini ternyata ada update terbaru yang versi 6.0.2 itu ada deskripsi maksimal 100 karakter. Oleh kakek, tapi ini bisa diubah dari menu admin. Nanti wis tak maksimal noe. Kita logout dulu, coba kita ubah. Tadi kan maksimal 100 ya. Saya coba masuk ke admin. Kemarin saya nyobanya kan cuma bla 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 gitu aja Pak. Makanya nggak ketahuan ini pengaruhnya.
ini pengaturan umum loading lagi, loading. Nah ini dia. Nah ini maksimal 500 saya wis. Ben lengkap ya. Tanggal rapot. Oke, kita simpan. Oh. Monggo disambi Bapak Ibu. Sketsa akan anggap rumah sendiri ya. Dalam, ya Pak. Saat kita nyentang diri atau Kanada, ya. apakah nilainya itu kita ada di situ atau kita melihat nilai data nilai kita? Monggo. Kalau saya sih menyarankan setelah ada nilainya aja Pak, sambil kontrol. Tampilannya tadi bukan nyentang diri. Iya. Tampilannya itu sudah muncul nilai. Makanya kan harus diupload dulu Pak. Diupload pakai ini Pak. Mana tadi? Yang ini ya. Di input nilai. Betul. Baru kita nyentangi, betul. Oke, itu ya. Betul. Nilai akhir kita setelah akumulasi semua. Oke, terus. Betul. Betul. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengambil nilai akhirnya saja, tapi setelah sebelumnya kan ada penilaian harian, ada BTS, ada PAS, ada mungkin tugas-tugas proyek dan lain-lain, itu menjadi hak prerogatif Bapak Ibu sekalian. Makanya harus sinkron antara nilai dengan yang dicentang, itu harus sinkron Bu. Sampai nyentang itu kan harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Nilai detil per KD kan. Nah, efeknya ya sebenarnya efeknya kalau di rapot itu memang nggak kelihatan karena yang muncul memang nilai akhir saja dan kolom ketercapaiannya tadi itu efeknya. Tapi kalau anak itu mau mengklarifikasi misalnya, saya kok banyak centang yang di sebelah kanan Pak Bu, buktinya apa? Bapak Ibu punya dasar. Ini loh rekapmu, ternyata KD 3.2 kamu itu belum menyerahkan tugas misalnya. Makanya dicentang pada yang sisi kanan. Gitu nggih. Bu itu. Memang nanti di rapot itu hanya itu tampilannya. Nanti kita lihat ya hasil akhirnya. Oke. Apa kita perlu mencoba yang ke-13? Kita coba ya yang input nilai akhir ya. Input nilai akhir yang kelas 11. Kemudian reguler 11 TP1 bahasa Indonesia. Kita lihat tadi hanya ada satu TP yang saya inputkan, itu pun ada peserta didik mampu BCD. Ya, nah ini Pak Basri ya, yang tadi yang saya maksud. Jadi kita unduh dulu aja template-nya, kemudian nanti kita upload, baru kita centangi. Jadi nanti angka sudah muncul di sini dulu. Sebentar, ini kita unduh dulu template-nya. Nah ini Bapak Ibu ya, ini pada intinya sama kayak tadi, hanya di nilai akhir. Apa ini? Ini contoh ya Bapak Ibu, saya copy aja. Nah ini contoh, setelah Bapak Ibu punya nilai akhir, kita simpan, jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu. Nah kemudian kita choose file, uploadnya itu di sini Bapak Ibu, choose file, pilih file. Filenya yang mana? Yang ini tadi, jangan sampai keliru. Pilih open. Nah dia memproses upload ini. Ya. Nah, uploadnya berhasil, tapi dia akan nutup kayak gini Bapak Ibu. Kita harus kembali lagi nyari, oh pilih ya, reguler, sorry, 11.1 bahasa Indonesia. Nah ini Bapak Ibu,
Nilai di sebelah kiri sudah ada, kita tinggal mencentang. Nah, centang ini kabeh misalnya. Ini karena cuma 1 TP, lah nek wis kayak ini ya berarti kan ada yang salah kan gitu ya. Jangan sampai 1 ya Bapak Ibu, nggak mungkin kayaknya 6 bulan cuma 1 TP itu nggak mungkin. Yang kiri ini yang dinyatakan sudah dicapai, yang sudah kompeten gitu lah Pak. Kalau yang ini yang masih perlu ditingkatkan. Maksudnya kalau kita sama dengan KKM itu kita mencentang yang kanan. Itu kan standar minimal. Ya, standar minimal, tapi perlu ditingkatkan. Jadi jangan Bapak Ibu ngasih nilai yang di bawah KKM, jangan. Tetap minimal itu KKM atau KKTP istilahnya gitu. KKTP. Tapi perlu ditingkatkan kan gitu ya. Jadi misal kalau dari nilainya Bapak Ibu di sini tuh paling kecil itu 80 misalnya. Ya 80 itu bisa disentang di sini. Untuk TP yang lain dia 95, maka disentang yang sebelah kiri. Nah, monggo ini misal saya centang semua ya, tapi saya lewati aja, saya klik simpan, jangan lupa diklik simpan. Nah kalau sudah tersimpan gini, maka kita sudah nggak perlu masuk ke sini sebenarnya ya, tapi sambil ngecek sih nggak apa-apa. Kalau ada perubahan, kalimat sorry Kak konsen reguler mapel bahasa Indonesia. Nah ya kan sudah muncul semua ya. Kalau kita sudah centangin sih otomatis lebih enak sebenarnya, nggak pakai ngetik di sini. Kalau nggak ada perubahan nggak usah disimpan, nggak apa-apa. Nah kemudian ke sikap. Sikap ini sekali lagi ada di semua menu yang statusnya sebagai guru mapel, baik itu wali kelas maupun yang lain yang punya tugas tambahan yang lain, akan muncul sikap. Kita lihat dia kosong, ada menu tambah data. Nah seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Semuanya akan mengacu pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, meskipun itu guru kelas 11 maupun kelas 12. Jadi ini yang akan dinilai karakter siswanya atau sikapnya. Nah, gimana cara menilainya? Gini, misal Bu Amel itu menilai anak yang ada di kelas yang diampunya, kelas 10. Misalnya tadi sekalian ya, angka 1. Bahkan ini loh Bapak Ibu, nggak hanya yang diampunya saja. Kita lihat, kita bisa menilai semua anak, semua siswa. Misal gini, bahkan kelas 12, Bu Amel kan nggak ngajar kan. Loh, dia juga bisa memberikan penilaian. Ini karena dia sifatnya saran. Dia misalnya ketika jalan, jangan dia, Bu Amel gitu. Bu Amel ketika jalan ke belakang, menemukan menjumpai anak kelas 12 itu memungut sampah, diambil ke tempat sampah, dimasukkan ke tempat sampah. Itu kan nilai positif. Bu Amel bisa memberikan saran, penilaian sikap yang baik kepada anak itu. Contoh Abdul Aziz. Nah, Bu Amel ini tanggal berapa menjumpainya? Tanggal 15. Yo, misalnya kalau nggak pas hari H juga nggak apa-apa, pas mau menjelang rapotan gini juga nggak apa-apa. Pokoknya pas ketok, maksudnya gini loh, kita itu perlu memberikan penilaian bagi anak-anak yang punya nilai positif, Bapak Ibu. Ya? Termasuk yang nggak positif loh, Bapak Ibu. Di sini ada pilihan positif dan negatif. Nah, contoh ini. Contoh, dimensi apa yang dinilai? Kalau pungut sampah itu dari sisi apa kira-kira Bapak Ibu? Yang ini ya, berakhlak mulia ya. Berakhlak mulia kan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen sikapnya apa? Akhlak pribadi kepada manusia, kepada alam, bernegara, beragama. Pada alam. Karena kan bisa mengakibatkan banjir dan lain sebagainya. Nilainya apa, termasuk positif atau negatif? Positif. Keterangannya apa? Aziz
Mungut sampah yang berserakan ke tempat sampah. Kade kacau. Enggak, ini saran Bapak Ibu, saran. Yang sunnah muakkad itu guru PKN dan guru agama. Dengan kalimat yang mungkin sama dengan format tahun sebelumnya nggak apa-apa. Ya. Duh, gini, memang kewajibannya itu nanti ada di wali kelas. Tapi wali kelas kan butuh referensi, Bapak Ibu. Referensinya dari guru PKN dan PABB. Kemarin kan juga sama, Bapak Ibu. Jenengan kan entry, wali kelas itu copy paste dari apa yang jenengan entry. Bener, wali kelas itu copy paste. Itu pengaruhnya juga ada pengaruhnya, jangan sampai teman-teman nulis enggaknya aja. Oh enggak ada insya Allah. Lompat pagar. Ya, kalau di rapot selama wali kelasnya nggak memasukkan ke catatan sikap, nggak masuk. Jadi wali kelas itu hanya mendapat input, saran, referensi dari guru, semua guru ini Bapak Ibu. Ya. Guru BK juga mau boleh loh memberikan saran, kan ada user loginnya. Nah. Oke ya, ini contoh ya Bapak Ibu, saya klik simpan. Oke, Aziz ya, coba contoh. Ini tadi Abdul Aziz, kalimatnya Bu Amel tadi kayak gini, karena dia melihat dia mungut sampah. Misal negatif perlu nggak? Misalnya Bapak Ibu benar-benar gedem-gedem rek hari ini kok rokokan misalnya, ditulis mungkin nggak apa-apa, kasih saran, namanya saran, nggak wajib dimasukkan nanti. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Jadi input sikap ini semua guru menunya ada, karena beliaunya punya wewenang untuk memberikan saran, sifatnya saran. Oke, kalau sudah menunya Bu Amel selesai, karena Bu Amel hanya sebagai guru. Coba kita lihat wali kelas sekarang. Oh, wali kelas itu terakhir, soalnya puncaknya itu di wali kelas. Coba kita ke guru ekstra. Pak Pramana itu guru ekstra. Oh, Pak Pramana, Kang Pramana. Ini yang disetting di Dapodik Bapak Ibu ya. Ini ada tambahan Pak Pramana. Kalau ini sama ya, sama. Kemudian nilai akademik sama. Nah, ada tambahan nilai ekstrakurikuler Pak Pramana. Nilai ekstra itu gini bentuknya. Pak Pramana dinyatakan sebagai pembina Paskibra, maka dia muncul ini. Pak Pramana muncul ini. Kita klik. Nah, ini. Pak Pramana bisa melihatnya itu semua. Ini semua siswa yang mengikuti Paskibra muncul. Ini di data di mana? Di Dapodik. Ini bagian dari pekerjaannya Bu Maul, Pak Ibu, membantunya. Nah, kalau misalnya Pak Pramana bingung, wes tak filter berdasarkan kelas, misalnya 10 TP1 dulu. Nah, cuman ada satu anak yang ikut. Nah, Pak Pramana memilih mana? Cuman memilih aja, misalnya sangat baik. Dia langsung muncul kalimatnya. Melaksanakan kegiatan Paskibra dengan sangat baik. Simpan. Cepat, tinggal hanya milih ini aja. Ya, kalau misalnya ada yang salah, Pak Pramana bisa meriset. Ini misalnya saya simpan. Misalnya ini, oh ternyata kalau simpan dia anu lagi. Nah, misalnya, nah ini kan sudah dinilai. Misalnya ada salah gitu ya, saya riset bisa, riset nilai Paskibra. Tindakan ini tidak dapat dikembalikan. Nah ini, kembali kosong lagi. Itu ya Pak Pramana ya, gampang, tinggal pilih gini aja. Sangat baik, baik. Oh, ini tadi baik.
Loh, wis nambah di awal tahun pelajaran. Tahun baru, Pak. Nah, nanti jangan lupa Pak Pramana disimpan, ya disimpan. Oke, cuman itu untuk pembina ekstra. Pembina ekstra nanti muncul ya, termasuk Pak Fajar, Bu Zia, pokoknya yang muncul. Bu Amel, loh, Bu Amel kok nggak ada ya? Mungkin belum di setting. Oke, selanjutnya koordinator P5. Nah, koordinator P5 ini sama aja. Saya contohkan yang sudah pernah login itu Bu Evi. Saya coba contoh Bu Evi, saya login. Referensinya sama persis. Oke, kemudian nilai akademik sama persis. Nah, ini dia. Nilai project khusus 3 orang. Bu Evi, Pak Beni, Pak Denis. Ada menu perencanaan dulu Pak Bu Evi. Pertama kita klik tambah data. Tingkat kelas 10 AK1 karena beliaunya tanggung jawabnya di tiga kelas saja. Temanya ya, kebetulan tema ini kemarin ada yang salah. Ini di awal kan ya, di tahun pelajaran yang pertama dulu kita sepakat ini. Ternyata ada pergeseran yang ini. Gaya hidup berkelanjutan kita ganti menjadi suara demokrasi. Nah ini kemarin baru diubah oleh Bu Maul, untuk sinkron butuh waktu biasanya 2 kali 24 jam. Nah, misalnya pilih yang keberkerjaan kalau Bu Evi misalnya. Nama proyeknya apa Bu? Judulnya ditulis. Deskripsinya apa ditulis. Nah, baru ini. Elemennya apa yang akan dinilai pada tema ini. Ini kan sudah ada di modul yang dibuat Pak Beni ya. Kari nyentangin dong. Pak Denis kemarin juga sudah buat. Nah, tinggal nyentangin apakah beriman dan bertakwa ini di elemen yang mana. Misalnya. Kemudian nalar kritis di elemen yang mana, mandiri yang mana, dan seterusnya. Dan tidak harus semua kan kemarin. Minimal apa maksimal ya? Maksimal 3 ya. Maksimal 3 dimensi. Nah, masing-masing dimensi boleh beberapa elemen. Centangannya ini kita coba aja ya, karena ini hanya mencoba. Ini harus ditulis. Tema keberkerjaannya apa Bu Evi? Nama proyeknya belum ya? Intinya kan kunjungan industri ya, kunjungan industri. Oke, nanti misalnya melalui kegiatan kunjungan industri bla bla bla. Nah itu kemudian misalnya apa dimensi apa namanya P5-nya, apa yang akan dikembangkan begitu di situ. Ya, kalau keberkerjaan ya beriman perlu ya, beriman ya. Beriman itu akhlak kepada pribadinya. Ini contoh aja, saya centangin ngawur ya. Nah, misal simpan. Nah, kalau sudah direncanakan selanjutnya, ini ada menu aksi. Kalau mau diedit, kalau mau dihapus, atau mau dilihat detailnya, bisa dilihat. Selanjutnya, ini nanti Bu Evi membuat tiga-tiganya, ya, 3 tema, ya kan? Karena kan, sorry, bukan 3 tema. Oh ya benar, 3 tema di setiap kelas. Karena kan kelas 10 kan ada 3 tema kan yang diikuti kan. Oh iya benar. Ini selama 1 tahun ya. Kalau semester ganjil ini berarti yang 2 tema saja, betul. Nah, yang ganjil 2 tema saja. Nanti yang satunya di semester genap. Oke. Ini hanya contoh ya Bu Evi ya. Keberkerjaan ini ada di semester genap pastinya. Nah selanjutnya di penilaian. Kalau kita sudah membuat perencanaan kayak gini, selanjutnya tinggal menilainya itu juga dicentang. Oke, next. Ini kelas 10, tadi yang sudah disetting kelas AKL 1. Nah ini Bapak Ibu ya.
Apakah mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, apa sangat berkembang? Untuk yang elemen 1 tadi, dimensi 1, elemen 1. Kalau dimensi 1 misalnya ada 2 elemen yang dicentang, ya nanti ada 2. Nah, ini pilihannya gini, atau misalnya sedang berkembang, sudah berkembang sesuai harapan. Nah ini ada keterangannya, deskripsi. Jadinya menilainya itu deskripsi, Pak. Ya, ini ujung dari koordinator P5. Ya. Oke, kalau sudah kita simpan, kalau sudah semua ya, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Evi kebetulan ini guru koordinator P5. Kalau Pak Beni guru wali kelas koordinator P5. Alhamdulillah, rang kebayarannya. Bayarannya apa tugasnya, Pak? Oke, saya kira cukup ya Bu Evi ya. Untuk P5 saya lepot. Nah, sekarang kita ganti ke wali kelas. Duh, saya turun jam 10 Pak Wanto. Nah, kok tetap wali kelas? Ya. Ya, monggo. Ya, 2. Yang TP dah. Tujuan pembelajaran. Oh iya, benar. KD1 TP-nya kebetulan 1. Misalnya KD2 TP-nya 2, ya nanti muncul semua. Betul, mestinya gitu. 3 KD berarti minimal ya 3 TP, ya kan gitu arahnya. Atau kalau misalnya 1 KD itu ada 2 TP ya berarti 6. Jangan Pak, soalnya muncul kalimatnya mampunya tadi loh, sudah mencapai pada apa. Nilainya ada 3, diakumulasi menjadi nilai akhir. Cuman 1 Pak. Oh yang muncul 1. Oh oke, kita coba lagi ya. Siapa lagi? Oh, Bu Evi gak apa-apa atau Bu Amel? Tadi aja yang sudah lengkap ya. Wali kelasnya Bu Amel enggak soalnya. Nanti habis ini Bu, tenang, saya jam 10. Makan siangnya dulu pantes. Amel. Mak harus mengingatkan isu-isu. Oke, kelas berapa Pak? 11 ya. Di TP ya. Kita siapkan dulu TP-nya. KD apa? Oh, KD kan sudah siap, kita nggak ngapa-ngapain. KD-nya ini Pak, tinggal kita pakai. Sampean butuh KD nomor berapa aja, nanti tinggal milih kan. Nah, yang kita perlu itu ini di TP, kita inputkan. Kebetulan Bu Amel tadi itu untuk KD ini hanya ada 1 TP. Tambahi sekarang, KD-nya ditambahi. Untuk yang kelas 11 TP 1. TP-nya, KD-nya sama. Oh, tadi kan KD-nya sudah itu. Atau gini wes, makanya jenengan jangan seperti saya ini ada perubahan TP. Jadi jenengan waktu ngupload itu kalau sudah TP-nya sudah fix, ya. Contoh wes ini saya coba, kira-kira bisa apa enggak ini? TP yang ini, kayaknya ini, nah ini kan ya. Ini gak usah peserta didik ya, berarti ya. Membuat TP-nya apa KD? Oke, berarti gak TP ya, kita tutup. Misal kita pilih yang reguler 11 TP 1. Tadi kan KD-nya 1, TP-nya 1. Sekarang butuh gimana? Contoh gimana? KD kan sudah ada 1, berarti
tadi 1. Oke. KD nambah 1. Pengetahuan ya. Tadi keterampilan belum loh Bapak Ibu ya. Nah, pengetahuan. Tambah lagi KD sing iki ya, misal ya. Yang nomor 2 dari atas ya. Oke, kita download dulu. Nilainya. Loh, nilainya tetap 1, Pak. Nilai akhir itu kalau sampean sudah mengolah KD 1, 2, 3, 4, 5, kan ada nilai akhir nanti. Iya, yang diupload itu cuma 1 angka. Tapi yang dicentangi banyak sesuai TP. Paham kan? Oke, kita coba aja nggak apa-apa. Ini untuk pembelajaran kita semua, biar lebih paham. Next ya, kita lihat. KD-nya kan nambah ya. Kita coba. Nah, ini KD baru. Iya tak? Bukan ini, bukan. Ini mau. Nah, ini ya, yang terbaru ya. Iya tadi. F5. Nah, ini. Nah, ini kan ya. Masih kosong kan? Menganalisis isi dari minimal 1 buku fiksi. Misalnya TP-nya menganalisis buku fiksi dalam kurung cerita rakyat. Misal ditambah lagi ya. Analisis buku fiksi. Apa ini? Oh, non fiksi ya. Segini aja. Oke, ini kita simpan. Save. Kemudian kita choose file. Cari yang terakhir. Open. Ini nama filenya hati-hati Bapak Ibu, ternyata nggak sesuai ini. Ya, langsung di rename aja nanti. Oke, kita lihat. Ya, ini Bapak Ibu. Dia karena KD-nya sama, maka dia berulang 2 kali. TP-nya yang berbeda. Ini yang fiksi, ini yang non fiksi. Ya, jadi TP-nya kan total ada 3. KD yang pertama 1, KD yang kedua 2. Oke. Nah, kita cukup sampai sini aja ya. Kita coba ke nilai sekarang. Nilai akhir. Kelas 11. Reguler 11 TP1 bahasa Indonesia. Nah, kita unduh. Nah, nambah ya. Nambah ini KD. Nambah centangan. Nilai akhirnya tetap 1, Pak. Betul. Betul. Jadi centangannya tambah banyak. Nah, ini kan sama seperti penilaian kita yang selama ini kan. Jenengan kan sudah punya nilai KD 1, KD 2 ini kan. Nah, itu. Nah, rata-rata akhir kan di belakang itu yang dimasukkan ke sini. Cuman centangannya melihat nilai per KD. Mana yang Bapak Ibu anggap sudah mencapai kompetensi. Mana yang perlu ditingkatkan. Itu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita ke wali kelas. Wali kelas itu siapa ya? Bu Laila wali kelas nggak? Oh iya, ini ada orang spesial, Bu Laila. Bu Laila ini kan ngajarnya mulok. Tadi belum saya bahas sama sekali. Kita lihat punyanya Bu Laila. Bu Laila ini karena mulok itu pusat nggak paham mana yang akan diambil, maka KD-nya kita lihat. Bu Laila ngajar kelas berapa aja? 10 dan 12, berarti kan K13 sama Kurmer, kurikulum Merdeka. Nah, kita lihat di KD-nya kosong Bu Laila ya. Ini kan sudah biasa ya.
sudah biasa dengan hal ini. Nanti Bu Laila ngentri Bu, ya ngentri. Jadi kodenya apa, deskripsinya apa, seperti biasanya. Ya, mana yang termasuk pengetahuan, apakah masuk keterampilan. Terus CP, ini juga sama Bu. CP karena mulok itu juga belum ada, maka Bu Amel menyiapkan ini juga. Ya, elemennya apa? CP. Siapa? Tadi apa? Oh ya, Bu Amel. Sampun ya Bu Laila ya. Jadi tujuan pembelajaran sama. Kalau sudah buat KD dan CP, maka bisa membuat TP. Selanjutnya bisa melakukan penilaian. Nah sekalian wis wali kelas ya. Oh tadi yang saya nilai nggak muncul ya si AK1 itu wali kelasnya siapa nggih? 10 AK1. Oh Pak Fajar. Oh nggih, saya pakai loginya Pak Fajar. Oh iya, keterampilan belum ya? Kelas 11 TP ya tadi ya. Berarti sekalian kita isi yang keterampilan aja, Bu Amel. Tujuan pembelajaran kita tambah data. Nah untuk K13 harus imbang ya Bapak Ibu ya. Engko nang pengetahuannya telu apa keterampilannya meloro. Wah ini salah kaprah, ngawur berarti. Nah ini tingkat kelas 11 reguler, 11 TP1 bahasa Indonesia. Kompetensinya keterampilan Bu Amel. KD-nya tadi wah ini yang bailing ya. 4 titik berapa tadi ya? Nggak ada kode sih. Jumlahnya harus sama Pak. Kalau pengetahuan 3, keterampilan harus 3. Anggap aja yang di atas tadi ya. Saya tahu kubuai. Nilainya mas mari dan ngaji sih mas. Nah iya, wong sing susulan lo durung mari nih. Nah ini ya Bapak Ibu, ini yang keterampilan. Perancang. Oke, misal ini langsung kalau ini tadi kan 1 ya. Pasangannya Bapak Ibu jangan langsung diisi 3 di sini. Karena kan KD-nya beda. Ini KD yang ini tadi cuma 1 misalnya. Ini simpan. Terus saya upload. Untuk yang 419. Terus tambah data lagi. Kelas 11 reguler 11 TP1 bahasa Indonesia, keterampilan. KD yang berikutnya ini 2 misalnya. Unduh. Oke, ini yang KD berikutnya kita coba upload. Oke, kita lihat Bapak Ibu keterampilan ya Bapak Ibu. Ini merancang pernyataan umum, mengembangkan teks prosedur 1 dan 2. Kita lihat ini untuk keterampilan. Nggak ada bedanya ya Bapak Ibu, memang kalau kita lihat kata-katanya ini yang pastinya berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat di nilai. Nah, kalau dinilai
Halo Bapak Ibu. Kok yang siap ngentri kabeh iki? Setelah ini monggo simulasi. Server saya akan saya buka, dicoba untuk mengentri untuk nilainya masing-masing. Kalau sudah sampai ke wali kelas. Nah ini Bapak Ibu, ternyata ngumpul ya, ngumpul jadi satu. Mana yang pengetahuan, mana yang keterampilan, ini berurutan seperti ini. Ini yang pengetahuan di atas, ini yang keterampilan di bawah. Nah, ini yang harus Bapak Ibu jeli setiap penilaiannya. Ini contoh. Bapak Ibu sampai sini paham? Bu Badia? Loh kok belas apa ya Bu? Boleh nggak sampai nyoba ya? Oke. Nanti habis ini saya berikan link untuk mengakses servernya. Oke. Kalau ini sudah saya simpan. Kita mau melihat tampilan di rapotnya. Wali kelas 11 TP1 siapa nggih? TP1 siapa nggih? Bu? Oh Pak Beni ya, mantap. Orang pilihan. Pak Samsung sing milih. Ini Bapak Ibu mohon izin fokus nggih, terutama wali kelas mohon izin. Jadi menu wali kelas seperti ini. Di halaman pertama ada mapel yang dia punya. Nah, ini Bu, Pak Beni ada 6 kelas. Apa nih? Ngajarin 6. Tapi kan ini project. Ini kan iki. Nah. Terus, nah ini yang di anaknya wali kelas. Ada 11 mapel. Ya, untuk kelas 10 ya, kelas 11 ya Pak Beni ya, masih K13. Nah kita lihat di menunya wali kelas referensinya sama, nilai akademik ini sebagai guru mapel sama. Nah ini dia, oh ini menu khusus orang-orang pilihan ya ini. Nah kalau yang ini wali kelas menunya insya Allah sih hampir sama dengan yang sebelumnya. Cuman dalemannya yang beda. Kita lihat catatan sikap ini di awal. Wah, tadi Bu Amel tadi siapa ya yang dikasih ya? Abdul Aziz ya. Oh, kelas roll. Iya benar. Oke, kita skip aja. Oke, ini catatan sikap. Mohon diperhatikan ini Bapak Ibu. Ini adalah bentuk tugasnya wali kelas ini seperti ini. Nilai sikap dari guru. Kebetulan Abdul Ghaffar ini nggak ada catatan dari guru siapapun. Makanya nanti wali kelas itu akan ngentri di sini kolom-kolom yang tersedia. Referensinya dari guru mapel. Kalau yang tahun kemarin itu apa Pak Mufron? Mungkin masih ingat. Beriman ya. Ini kan guru PKN, guru agama. Kalau yang PKN dulu itu apa? Nasionalisme ya. Nah ini disepakati aja Bapak Ibu. Ini dimensi mana yang mau dikembangkan? Satu ini kan, ini guru agama. Terus kalau PKN-nya yang mana? Bergotong royong. Oke. Ya monggo. Berarti disepakati nggih. Ini minimal ini untuk yang kelas 11 dan 12. Nah, jadi untuk catatan ini nanti hanya muncul di rapot siswa kelas 11 dan 12. Makanya ini saran dari guru PKN dan PABB. Kalimatnya monggo boleh sama seperti yang tahun kemarin boleh.
Atau kalau memang disepakati deal kalimatnya sama, monggo nanti bisa di-share ke grup wali kelas untuk nanti bisa di-copy paste langsung oleh wali kelas. Disepakati aja. Yang ini, sepakat ya. Sama apa Bu tadi Bu? Bergotong royong. Ya udah sudah, itu aja. 2 aja. Yang lain nggak apa-apa kosong. Kelas 11, 12. Kelas 10 nggak ada Pak. Sudah diwakili oleh Pak Beni, Bu Evi dan Pak Denis. Dan ini berlaku untuk semua siswa. Ini sama sebenarnya seperti yang tahun sebelumnya, cuman formatnya aja yang beda. Oke, next. Pak PKL. PKL karena Pak Beni ini ngajar di wali kelasnya kelas 11, maka ini belum di entry ternyata. DUDI-nya belum di entry Bu Makmul. Masih proses. Belum ya, belum selesai kan? Nah, nanti bisa kalau sudah selesai. Nah, selanjutnya ketidakhadiran. Ini sama sih kayak tahun-tahun sebelumnya. Ada sakit izin tanpa keterangan. Nah, biasa kan ya Bapak Ibu? Tapi nggak ada menu upload. Jadi harus ngentri dari sini. Iya, copy paste boleh. Nilai ekstra hanya memantau. Misalnya tadi anaknya Pak Beni ada nggak yang ikut ekstra? Wah, gak ono ini berarti kosong belum. Nah, lanjut selanjutnya ini yang penting, paling penting yaitu cetak rapot. Oh ya, sebelum cetak rapot, catatan sikap ini coba kita isi dulu Bapak Ibu. Sebentar, catatan sikap. Bapak Ibu kan kepingin ngerti ya, catatan sikap itu kayak apa sih? Jadi di panduan yang sudah saya share itu sebenarnya sudah ada di lampiran. Ini SMA, ini SMK. SMK ya ini ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi untuk mau beriman misalnya, kalimatnya gini. Ini yang format K13. Didi berinisiatif melaksanakan ibadah secara rutin dan memahami makna di balik ibadah tersebut. Didi menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam dimensi mandiri, bla bla bla. Jadi boleh kosong, boleh kosong. Tadi kalau memang disepakati beriman dan bergotong royong ya sudah itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan itu untuk setiap siswa kelas 11 dan 12. Wali kelas 11, 12 paham? Nanti meng-copy paste. Ini coba saya copy paste aja dari sini. Saya seleksi contoh ya Bapak Ibu, ini contoh. Saya copy teks. Saya paste di sini. Oke, Ibu. Ini misalnya Abdul Ghaffar atau Ananda atau peserta didik juga boleh. Biasanya apa Bapak Ibu? Peserta didik. KRTK ya. Nah, kayak gini aja Bapak Ibu. Peserta didik berinisiatif melaksanakan ibadah secara rutin dan memahami makna di balik ibadah tersebut. Contoh. Ini contoh nasional Bapak Ibu yang saya share kemarin. Yang bergotong royong. Ini saya copy. Saya paste di gotong royong. Paste. Peserta didik terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kolaborasi. Ia berinisiatif untuk memberikan kontribusi dan menawarkan bantuan bagi teman sekelompoknya. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Misal nanti kalau kita sepakatnya ada kalimat yang berbeda, monggo. Nah ini misal ini saya simpan ya Bapak Ibu. Anggap aja semuanya sudah diisi. Saya simpan. Simpan. Ini pekerjaannya wali kelas. Nah, kalau sudah tersimpan, baru nanti bisa kita lihat ke cetak rapot. Cetak rapot kelas 11
dan 12 hanya ada 3 menu. Halaman depan sudah nggak dipakai, nggak perlu. Pendukung ini kalau misalnya ada anak yang mutasi dan lain sebagainya, ini perlu. Kita lihat yang rapor akademik, klik rapor akademik. Nah ini bentuknya seperti ini. Sikap, nah ini Bapak Ibu, dimensi ini langsung muncul di bagian atas. Makanya ini harus diisi. Kemudian, nah ini tadi bahasa Indonesia sudah ada nilainya. Capaian kompetensinya kebetulan nggak ada yang saya centang ini tadi. Siapa itu Abdul Ghaffar tadi? Nggak ada yang saya centang ya, strip kayak gini. Siapa ya tadi yang saya centang ya? Coba kita kaon rata. Oh iya beda ya. Kelas 10 aja, kita lihat nanti yang kelas 10. Ini intinya kayak gini, capaian kompetensi itu muncul kalimat yang disentangin tadi. Coba nanti kita lihat yang kelas 10 angka 1. Ya, intinya kelas 11, 12 tampilannya gini Bapak Ibu. Ada sikap, nilai akademik, tetap muatan nasional, kewilayahan, dan kompetensi keahlian. Nilai akhirnya belum ada, 00. Nah, kemudian PKL kalau ada muncul, ekstra kalau ada muncul, nah ini juga ada muncul. Nah, oke. Intinya kayaknya ini sama seperti tahun sebelumnya. Gampang kan ya? Cuman ini aja, catatan sikap aja. Sama ketidakhadiran. Oke, lapor. Nah, sekarang yang wali kelas itu Pak Fajar, angka 1, coba kita lihat. Sentimen. Pak Fajar ki akeh, guru, wali kelas, pembina ekstra. Kok gak koordinator P5 pisan? Menune akeh berarti Pak Fajar. Nah. Ya ini ya Pak Fajar, ini 10 angka 1 kan ya. Kita lihat langsung di menu wali kelas. Catatan sikapnya, lihat, kita lihat Bapak Ibu. Fitur ditutup karena catatan sikap hanya untuk kurikulum 2013. Alhamdulillah hilang ini ya. Nah, selanjutnya yang ke cetak rapor. Untuk yang kelas 10, halaman depan ini nanti wajib dicetak. Pakai kertas khusus Bapak Ibu, nanti dibudui. Kita klik halaman depannya, kita lihat. Nah ini ada 3 halaman. Belum Pak, belum, karena rapotnya belum ready. Baru kali ini ready. Ini ya, kemudian ada data pribadinya, kemudian ada keterangan tentang diri peserta didik. Diterima di sekolah ini benar Bapak Ibu, sudah 18 Juli, sudah sesuai. Nah, fotonya nanti ditempelin ke dari Bu Titi. Nanti ditempelin untuk di stempel dan ditandatangan oleh kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti boleh menyicil cetak halaman depan dulu. Ya, mau di-download dulu terus dicetak, kemudian nempel foto sama ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian yang ini, rapot akademiknya. Rapot akademiknya ada perbedaan, Bapak. Nah, ini dia. Contoh Bapak Ibu. Ada fase. Nah, ini. Bahasa Indonesia nilai akhirnya 91. Nah, KD-nya berbeda. Menunjukkan penguasaan yang baik dalam peserta didik. Nah, ini dalam menjelaskan ini bla 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 bla. Dan nah ini anak dan. Makanya ini peserta didik mampu ini harus dihilangkan dan menginterpretasikan gagasan dan seterusnya.
kemudian perlu ditingkatkan dalam bla bla bla. Jadi perlu ditingkatkan itu memang kalau memang nilainya betul-betul di batas minimal Bapak Ibu ya. Kalau memang sudah berada di atasnya jauh ya nggak usah, nggak apa-apa. Dalam ada kata misalnya ya, ya itu cenderung kemana? betul. Nah kita perlu mencantumkan, perlu ditingkatkan itu kalau sama dengan 75. Di atasnya 75 maka sudah di kiri semua. Itu aja. Dalam ya. Kalau kita ya. Iya betul, betul sekali. Memang kita sepakat KKTP-nya 75, tapi mohon Bapak Ibu nanti bisa melihat kalau bisa sih ya di atas 75. Itu memang benar-benar untuk anak yang mungkin sangat-sangat paling anak yang paling super. Ya boleh. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Itu dari guru mapel. Terus ekstra ya selebihnya sama. Ini rapot akademiknya. Selanjutnya yang rapot ini profil pelajar Pancasilanya, P5-nya. Ada rapotnya. Nah kayak gini Bapak Ibu. Berupa centang-centang aja. Ya, jadi tadi siapa ini? Si Adelia itu dinyatakan sudah sedang berkembang dan berkembang sesuai harapan pada elemen yang ini. Ya. Pada tema ini tadi. Ini ya, project profil 1 yaitu kunjungan industri. Melalui kunjungan industri ini deskripsinya muncul di atas. Karena ini muncul Bu Evi ya, nanti kalau temanya Pak Beni itu apa Pak judulnya Pak? Ketarunaan membangun karakter disiplin. Nah, nanti muncul di sini. Ketarunaan membangun karakter disiplin. Kalau Pak Denis kemarin apa Pak? Yang Pilkaos itu. Iya, suara demokrasi kan temanya. Nanti judulnya, ya, judul projectnya. Itu nanti muncul di sebelah sini. Tuh, jadi siswa kelas 10 itu tadi halaman awalnya ada 3. Kemudian ini rapot akademiknya ada 2 dan rapot P5-nya. Kalau memang ini nanti ada 2 tema, bisa jadi ada 2 lembar. Ada 2 lembar. Berarti total berapa tadi? 3, 2, 2 ya. 3, 2, 2. 7 lembar. Kalau yang dokumen pendukung ini apa sih? Ini bisa kita lihat. Untuk oh iya ini juga penting ini. Untuk kelas 10 ya. Kelas 10 lembar ini dicetak Bapak Ibu. Petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian. Kalau ini nggak usah. Yang berikutnya itu kalau ada anak mutasi atau pindah sekolah. Yang petunjuk pengisian aja Bapak Ibu ini dicetak. Ya. Oke, Bapak Ibu, wali kelas sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah sudah valid Pak, ini yang ada di Dapodik Pak. Yang ada di Dapodik. Iya, panitia insya Allah sih kemarin sudah mengikuti yang ada disampaikan Bu Maul. Berarti kan sama dengan ada di Dapodik. Kalau leger ini juga penting, bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk merekap ya, rekap. Nah, ini bisa diunduh nanti. Ini karena kebetulan belum ada nilainya, ya kosong strip-strip kayak gini. Ini ada rekap nilainya. Monggo nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan legernya. Mungkin itu Bapak Ibu dari awal tadi sampai dengan wali kelas. Barangkali ada yang ditanyakan atau kita diskusikan, monggo Bapak Ibu. Kesepakatan kalimat, kalau yang
semester sebelumnya ada yang masih nyimpen nggak Bapak Ibu? Rapot K13 semester sebelumnya. Nah, kalau di panduan itu kalimatnya gini. Peserta didik terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah misalnya gitu atau di kelas. Itu juga boleh. Ya. Oke. Peserta didik terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kolaborasi di sekolah. Kalau yang di atas tadi beriman itu, peserta didik berinisiatif melaksanakan ibadah secara rutin. Mungkin pakai kalimat yang tadi aja, taat itu. Oke, ini inisiatif. Monggo nanti Bu Ida atau Pak Gufron atau Bu Ririn bisa setor ke saya kalimatnya. Terus Bu Yuni dan Pak Rofikul bisa setor ke saya. Nanti saya share ke grup wali kelas untuk kalimat catatan sikap. Ngerti nggih?